وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ikhwati iman yang berbahagia, kali ini kita berkesempatan untuk membicara tentang dana wakaf yang diinvestasikan untuk pembangunan infrastruktur, berkaitan dengan isu yang selama ini berkembang, yaitu pengumpulan dana wakaf untuk investasi guna mendukung percepatan pembangunan nasional dan juga konon katanya untuk kesejahteraan masyarakat. Mari kita awali dulu dengan kata wakaf yang berarti menahan. Habsu ma li yumkinul intifa'u bihi ma'a baqa'i 'ainihi biqat'it tasarrufi fi raqabatihi ala masrufin mubahin maujudin. Menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut, disalurkan pada sesuatu yang mubah, yang tidak haram. Kita dapati dalam Asnal Matalib jilid 2 halaman 457. Bila kita lihat dalam kompilasi hukum Islam pasal 215 ayat 1, wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok atau badan hukum yang memisahkan sebagian benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan umum sesuai dengan ajaran Islam. Juga diatur dalam beberapa ketetapan, diantaranya Undang-Undang Nomor 41 dan PP Nomor 42, yang artinya kurang lebih tidak jauh dari apa yang dikatakan dalam KHI tersebut. Berkaitan dengan dalil wakaf itu ada dua hal, yaitu dalil umum dan dalil khusus. Nah, kita bahas dulu tentang dalil umumnya. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Maha mengetahui. Quran Surat Ali Imran ayat 92. Berikutnya adalah hadis yang diterima dari Abu Hurairah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza matal insanu qata'a anhu amaluhu illa min thalathin, illa min shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu." Apabila salah seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah segala amalannya kecuali tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat baginya, dan anak soleh yang selalu mendoakannya. Hadis riwayat Muslim jilid 5 halaman 73. Nah, adapun dalil khusus yang berkaitan dengan aturan wakaf adalah hadis yang diterima dari Ibnu Umar. Ia berkata, "Ana Umar bin al-Khattab asaba 'ardan bi Khaybar fa atan nabiyya yasta'miruhu fiha faqala ya Rasulullah, inni asabtu 'ardan bi Khaybar lam usib malaqattu anfasa indi minhu fama ta'muru bihi. Qala in syi'ta habasta aslaha wa tasaddaqta biha. Qala tasaddaqu biha Umaru annahu la yuba'u wa la yu'habu wa la yu'rathu." Bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendapat bagian lahan di Khaybar. Lalu ia menemui Nabi SAW untuk meminta pendapat beliau tentang tanah lahan tersebut, dan berkata, "Wahai Rasulullah, aku mendapatkan lahan di Khaybar, di mana aku tidak pernah mendapatkan harta yang lebih bernilai selain ini. Maka apakah yang engkau perintahkan tentang tanah tersebut?" Maka beliau Rasulullah berkata, "Jika kamu mau tahan atau memelihara pepohonannya, maka kamu dapat bersedekah dengan hasil buahnya." Artinya bersedekah dengan buahnya saja.
Kemudian Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, maka Umar mensodakohkannya, di mana tidak menjualnya, tidak dihibahkan dan juga tidak diwariskan, ya. La yuba'u wa la yu'habu wa la yu'rathu. Kemudian kita dapati sebuah dalil yang terkait dengan pemanfaatan harta wakaf. Wa amma Khalidun faqad tabasa adru'ahu wa u'tadahu fi sabilillah. Adapun Khalid bin Al-Walid, sungguh ia telah menahan baju-baju besinya dan perlengkapan perangnya di jalan Allah. Sahih Al-Bukhari. Kemudian juga dalam Sunan An-Nasa'i jilid 2 halaman 232, Rasulullah SAW bersabda, ahbis aslaha wasabbil thamarataha. Wakafkanlah harta pokoknya dan gunakanlah hasilnya di jalan Allah. Berdasarkan hadis di atas, kita simpulkan bahwa penggunaan harta wakaf itu tidak boleh menghilangkan atau mengurangi pokok hartanya. Pokok harta wakaf tidak boleh dijual belikan, tidak boleh dihibahkan, juga tidak boleh diwariskan. Pemanfaatan wakaf sendiri dapat digunakan untuk kemaslahatan individu, misalnya fakir miskin, ibnu sabil, untuk tamu, atau kemaslahatan umatnya, misalnya fisabilillah. Jika pemanfaatan wakaf dilakukan dengan mekanisme investasi, maka syaratnya investasi tersebut harus memberikan keuntungan. Itu syaratnya. Dan bahkan pokok harta wakaf itu harus terjaga keutuhannya. Dalam hal ini kaidah fikih yang mengatur bahwa kebijakan dari seorang pemimpin atau peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu haruslah berdampak pada kemaslahatan yang memperhatikan skala prioritas, sebagaimana disebutkan tasarruful imami ala ra'iyatihi manutun bil maslahati. Kebijakan pemimpin atas rakyatnya itu terikat dengan kemaslahatan. Al-Ashbah wa An-Nadzair jilid 1 halaman 121. Selain memiliki syarat sebagaimana tadi telah disebutkan, tentu pemanfaatan itu bukannya malah menimbulkan efek lain, yaitu kemaksiatan. Kalau itu terjadi, maka jelas hal ini bertentangan dengan tujuan wakaf itu sendiri atau tujuan syariat Islam, bahwa wakaf bertujuan mengalirnya pahala kepada orang yang memakafkannya. Tentang ini jelas Allah sampaikan dalam Al-Maidah ayat 2. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan tolong menolonglah kamu dalam ketakwaan, dalam kebajikan, dan jangan kamu tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Maka bisa disimpulkan dari ihwal pembicaraan ini, penggunaan dana wakaf untuk investasi infrastruktur sebagai sarana mewujudkan kemaslahatan umat secara hukumnya memang mubah. Kemudian penggunaan dana wakaf untuk sarana kemaksiatan pastilah haramnya. Yang harus diperhatikan adalah syarat, yaitu syarat penggunaan dana wakaf untuk investasi infrastruktur. Bila hal itu dilakukan, pertama, pokok harta wakaf tidak boleh hilang atau habis, atau bahkan berkurang pun dilarang. Yang kedua, pokok harta wakaf itu tidak boleh diperjualbelikan dengan cara apapun. Ketiga, pokok harta wakaf tidak dihibahkan kepada pihak manapun. Keempatnya, pokok harta wakaf tidak boleh diwariskan. Kemudian yang kelima, investasi tersebut harus menguntungkan. Kemudian kesimpulan yang terakhir, bahwa penggunaan dana wakaf wajib dilakukan untuk kepentingan fi sabilillah dan kemaslahatan umat, agar jadi pahala jariyah bagi wakif. Itulah hal-hal yang terkait dana wakaf bila diinvestasikan untuk pembangunan infrastruktur. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.